Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi dengan tema jangan mengadu kepada manusia. Man asbaha wa huwa yasku doikal ma'asi faka'annama yasku rabbah. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhatan 'ala Allah. Siapa yang suka mengadukan kesulitannya kepada sesama manusia, maka seolah-olah ia mengadukan Tuhannya kepada manusia tersebut. Siapa yang merasa sedih dengan kondisi dunianya, maka dia menjadi orang yang membenci Allah. Jamaah rahimakumullah, wajar manusia itu tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau yang kita terima saat ini serba kekurangan. Badan sakit, makan pun kadang ada, kadang tidak. Keluarga dirundung duka, tetangga pun tak ada yang bersilaturahim, dan sebagainya dan sebagainya. Wajar manusia pasti akan mengeluh. Tetapi hati-hati, kalau kita mengeluh kepada manusia, yang ada adalah akan menambah masalah baru. Kalau manusia yang dikeluhkan itu suka sama kita, simpati sama kita, sedikit solusi akan ada. Tetapi sebaliknya jamaah rahimakumullah, kalau kita mendatangi seseorang, kemudian kita mengeluh, orang itu mendengar. Tetapi kalau orang itu justru akan menyakiti kita, maka semakin tambah masalah kita. Apalagi kalau kita mendatangi orang-orang yang menunjukkan kemusyrikan, maka bukannya tambah ada solusi, tetapi dosa akan semakin bertambah. Jamaah rahimakumullah, bisa saja kita berpikir merasa tidak puas dengan kondisi yang ada. Itu manusiawi. Tetapi sebenarnya jauh lebih baik dan islami apabila keluhan-keluhan itu secara langsung kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ketika larut, orang lain tertidur di bawah bulir-bulir cinta dan di bawah air mata. Di atas sajadah kita sujud tersungkur, kemudian berdiri qiyamul lail. Itulah ciri dari orang yang sangat ditentukan keimanannya. Seringlah kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat mendekatkan diri kepada Allah akan keluhan-keluhan apa saja. Tumpahkan segala permasalahan yang ada kepada Allah Azza wa Jalla. Ada doa yang sangat indah, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sering bermunajat kepada Allah dan mengucapkan doa-doa sebagai berikut. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, inilah doa ketika kita banyak masalah. Mengadulah kepada Allah dengan sungguh-sungguh.
terutama di sepertiga malam terakhir. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu. Wa ilaikal mustaqa, kepada Engkau lah aku mengadu. Wa antal musta'an, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan itu dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jamaah rahimakumullah, keluhan atau duka yang kita rasakan, kemudian pelan-pelan kita berikan solusinya agar hilang begitu saja, mengalir begitu saja, tentu harus proses. Suatu kali Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh, tetapi sungguh sangat luar biasa. Beginilah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya kisahkan tentang Fatimah Zahra atau Fatimah bintu Rasulullah, salah satu pemimpin wanita yang sudah pernah saya sampaikan, maka mengeluh dalam bahasa Arab diungkap dengan kata sakwa. Maka kita sering dengar sakwa sangka. Fathasi sakwa itu artinya membuka bejana kecil. Yaitu jika bejana kecil itu dibuka mulutnya, maka akan terlihat air yang ada di dalamnya. Dan itulah keluhan. Ia tersimpan dalam hati, tetapi jika telah diungkapkan dalam kata-kata, maka terbukalah semua yang tersimpan. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Ma'arij mulai ayat 19, inilah karakter kita. Al-Quran itu tidak mengajarkan kita untuk mengeluh, tetapi memang tabiat kita sukanya mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Coba kalau diberi nikmat yang banyak, ketika mendapat kebaikan, tabiat manusia apa? Kikir. Kecuali siapakah yang bisa istiqomah? In asobat husarra, ketika ditimpa kelapangan dia bersyukur. In asobat udoro, ketika ada kesempitan dia bersabar. Dijawab oleh Allah dalam surat ini, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Tapi bukan hanya sholat saja, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang tetap istiqomah mengerjakan sholatnya. Jamaah rahimakumullah, suatu kali Fatimah menangis terseduh-seduh karena kecapean. Seharian dia bekerja, tidak ada yang membantu, itu wajar. Ibu-ibu bisa bayangkan, suaminya nggak ada, mungkin dia pergi keluar negeri, dia kena sebagai TKI dan sebagainya, atau mungkin suaminya sudah meninggal, anaknya banyak, dia kerjakan sendiri seorang diri, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, hampir pekerjaan itu nggak selesai. Wajar dia capek, mengeluh, menangis. Dan ini terjadi ketika Fatimah Zahra dalam keadaan kecapean, dia menangis sambil menggiling gandum. Gandum digiling, dia nangis. Melihat putrinya yang sedang menangis, Rasulullah mendekati putrinya, lalu bertanya, wahai anakku, wahai Fatimah, mengapa engkau menangis? Allah tidak menyebabkan matamu menangis. Lalu jamaah rahimakumullah, Fatimah
menceritakan perihal yang terjadi pada dirinya. Wahai ayahku, aku menangis karena kesibukan tugas rumah tangga yang aku kerjakan setiap hari tanpa seorang pun yang membantuku. Misalkan protes, suaminya tidak membantu, anak-anaknya masih kecil dan seterusnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dengan lembutnya Nabi duduk di samping Fatimah. Lalu Fatimah melanjutkan ceritanya. Inilah pentingnya kita itu menghibur orang yang sedang susah. Jangan dicuekin. Jadi kalau ada orang susah, dia minta nasihat, tentu nasihat yang baik, kita duduk di sampingnya, kemudian mendengarkan apa yang menjadi keluhan. Itu sebagai obat salah satunya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah duduk di samping Fatimah. Lalu Fatimah melanjutkan ceritanya. Wahai ayahku, dengan keutamaan yang engkau miliki, tolong katakan pada suamiku Ali bin Abi Thalib supaya mau membelikan budak untukku agar dapat membantu menggiling gandum dan mengurusi pekerjaan rumah. Jamaah rahimakumullah, setelah mendengar cerita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil mengambil gandum yang tadi sedang digiling sebagian itu ya, dengan mengucapkan bismillah, diambil itu gandum, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah berkata kepada putrinya sebagai bentuk nasihat dan motivasi, penyemangat untuk putrinya agar tidak lagi mengeluh. Jamaah rahimakumullah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 5 nasihat. Dan ini penting untuk kita camkan agar setiap saat tidak ada keluhan-keluhan. Yang pertama, wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu. Allah ingin melebur dosa-dosamu dan Allah akan mengangkat derajatmu. Khususnya untuk ibu-ibu, ketika kita capek, kadang kan kita marah, tahan marahnya. Pada saat itu Allah sedang memberikan atau menulis kebaikan demi kebaikan dan akan wa takfirus sayyi'at, akan melebur dosa-dosa, kesalahan dan akan mengangkat derajatnya. Ini yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, tidak ada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anaknya kecuali Allah akan mencatatkan kebaikan baginya setiap biji gandum, meleburkan dosanya dan meninggikan derajatnya. Jadi dihitungnya itu per biji. Ibu-ibu kalau lagi masak, kita ambil beras, kemudian beras itu dicuci. Kan kita nggak bisa menghitungnya saking banyaknya. Kalau kita tidak mengeluh, ikhlas, maka buliran-buliran beras itu yang akan menjadikan dosa-dosa kita akan dihapus. Jadi kalau seperti ini, mendingan masak terus ya. Ya dosanya habis terus kalau ikhlas. Tapi kadang-kadang kan kita enggak, udah capek. Nah ini yang kedua, nasihat yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, wahai Fatimah, tiada keringat istri ketika menggiling tepung untuk suaminya kecuali Allah menjadikan jarak baginya dan neraka sejauh 7 qanatik. Jamaah rahimakumullah, keringat yang kita, orang kalau lagi capek kan keringatnya banyak, bercucuran. Setiap tetesan keringat itu menjadikan jarak antara dirinya dengan neraka. Sungguh sangat luar biasa. Jadi mestinya seorang ibu itu pekerjaan yang paling hebat itu ya di rumah. Pahala akan mendulang setiap menit, jam, waktu hatta talqarbakum.
sehingga bertemu dengan Allah. Jamaah rahimakumullah, nasihat yang keempat, wahai Fatimah, tiada istri ketika memakaikan minyak rambut pada anaknya. Kadang-kadang anak kasih minyak rambut itu. Kemudian disisir, terus mencuci pakaiannya, masya Allah. Apalagi sekarang itu mencuci pakaian lebih ringan dibandingkan yang dulu. Kecuali pada saat itu ketika istri memakai minyak wangi kepada kepala anaknya, menyisirnya, mencuci pakaian suami, mencuci pakaian istri, Allah akan mencatatkan baginya senilai pahala orang yang memberi makan 1000 orang lapar. 1000 orang lapar. Dan ditambah dengan pahalanya orang yang memberi pakaian pada 1000 orang yang telanjang. Jamaah rahimakumullah, itulah mengapa dulu pernah saya sampaikan, ada wanita yang masuk surganya itu sangat cepat sekali dibandingkan dengan suami laki-laki. Laki-laki bingung kenapa ini wanita kok masuk surganya lebih dulu. Ternyata ada kisah yang luar biasa. Wanita itu cantik, luar biasa, punya kedudukan, kaya raya, suaminya pun terhormat. Tetapi qadarullah ketika suaminya meninggal, maka wajarlah karena dia masih cantik, janda muda, maka banyak yang ingin melamarnya. Apa yang terjadi? Wanita itu bukan berarti menolaknya, tapi jawabannya apa? Wahai abang, bukan saya mau menolak lamaranmu. Saya tahu lamaranmu pasti hebat. Hampir semua wanita pasti akan menerima. Kamu juga orang baik. Tapi aku ingin membesarkan anak-anakku sehingga anak-anakku menjadi anak yang saleh dan salihah. Jamaah rahimakumullah, seorang ibu yang cantik, punya kedudukan, kaya raya, diamanati oleh anak-anak suaminya yang sudah meninggal, dia dengan sabarnya besarkan sampai anak-anaknya itu hafal Quran, sehingga Allah takdirkan dia memasuki surga melebihi laki-laki. Ini bayangkan, kehebatan dari seorang wanita itu banyak terbuka. Kemudian yang terakhir, nasihat yang kelima, wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya, malaikat memintakan ampun untuknya. Masya Allah. Bahkan dalam kitab ini diterangkan, Allah menulis beribu-ribu kebaikan baginya. Ketika datang rasa sakit melahirkan, Allah menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin. Dan ketika seorang bayi telah lahir darinya, maka Allah mengeluarkan berbagai macam dosa darinya hingga dia bersih kembali sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, kalau seperti ini berbahagialah sebagai wanita yang tidak ada pada laki-laki. Laki-laki kan enggak hamil. Laki-laki kan enggak melahirkan. Maka pahalanya luar biasa. Maka inilah cara Allah mengangkat derajat para wanita. Maka saya sarankan sebagai wanita, kalau perlu jangan berhenti melahirkan kalau memungkinkan. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahlah dengan wanita yang subur dan banyak anak, karena aku bangga, kata Rasulullah, besok umatku banyak. Artinya apa? Wanita yang anaknya banyak dengan wanita yang anaknya sedikit, jelas di mata Allah itu derajatnya lebih banyak, lebih baik yang wanita anaknya banyak. Tentu jamaah rahimakumullah, kita sesuai dengan keadaan, kemampuan. Bukan berarti kalau begitu saya nggak punya anak gimana? Ada kan? Cari yang lain, ibadah yang lain masih banyak. Mengeluh hanya kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya dari kisah sedikit ini, mulai sekarang setiap kita punya masalah apa sajalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya,
Ketika kita mau menyampaikan kepada orang, dipikir dulu, jangan langsung pikir, jangan langsung sampaikan. Bisa-bisa nanti malah jadi bumerang. Ya, kalau saya masalah ini sampaikan kepada orang, kira-kira orang yang saya curhati itu gimana? Banyak orang netnya curhat, malah jadi petaka itu. Maka hati-hati itu ya, dipikirkan dulu, kemudian kalimatnya itu diatur. Nah, ketika dia sampaikan, nah, apalagi misalnya masalah remaja. Ketika seorang remaja punya masalah dengan dirinya karena dia mencintai seorang, kemudian orang itu menolaknya, dia curhat sama orang, oh bahaya. Bisa-bisa orang yang dicurhati, nah ini kesempatan ini. Nah ini. Jadi itulah yang dapat disampaikan. Kita terus memohon kepada Allah, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa ihdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara laha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelum ditutup, mari Bapak-bapak Ibu-ibu kita tirukan doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.